Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum ngaji, monggo kita baca doa inbat ta'allum. Mudah-mudahan hati kita difutuh semuanya oleh Allah SWT. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanallah. Rabbana la ilma lana Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim. wa tub alaina Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim innaka antat tawwabur rahim. wa taqabbal minna Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antas samiul alim. wa 'allimna min ladunka Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ilman nafi'a. ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka wansur alaina rahmataka. ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim ibni alaihi. Abdillah la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biyad dunub wa tuslihu biyal qulub wa tantaliku biyal usub wa talinu biyas sughub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadal yawmi wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majlis zikir dan majlis ta'lim yang insyaallah penuh dengan kemanfaatan dan barakah. Kedua kalinya salatullah wassalamuhu semoga tetap terlimpahkan kehariban kita, junjungan kita, panutan kita, segala-galanya bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita ditakdirkan bisa mengaji kitab Wasiatul Mustafa, dan hari ini merupakan hari perdana kita mengaji. Mudah-mudahan semuanya hati kita difutuh oleh Allah SWT. Amin. Langsung saja kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam semesta. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas penghulu kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Wa ba'du, fahadhi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah. Dan setelah penulis kitab membaca basmalah, hamdalah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah wasiat al-Mustafa, wasiat yang sangat agung, yaitu wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Perlu diketahui semua sahabat, khususnya sahabat Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, semuanya ketika kita mendengarkan, kita dianjurkan membaca radhiyallahu an. Khusus Sayyidina Ali karramallahu wajah, apa julukannya lain dikasih karramallahu wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Ini diambil dari cerita bahwasanya beliau sejak kecil, sejak baligh, tidak pernah melihat aurat hatta auratnya sendiri. Makanya sampai dikasih julukan Allah memuliakan wajahnya. Qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa halautu ma'ahu fi manzilihi faqala li. Sayyidina Ali berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, maka aku mengasingkan diri bersama beliau di dalam rumahnya. Lalu beliau bersabda kepadaku, ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihi salam ghaira annahu la nabiyya ba'di.
inni usikal yaumah biwasiyati in anta hafadtaha ista hamidan wa mutta syahidan wa ba'asakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Wahai Ali, kamu adalah umatku dengan sebuah kedudukan seperti Nabi Harun dan Nabi Musa. Kata-kata sebuah kedudukan Nabi Harun dan Nabi Musa, Nabi Harun dan Nabi Musa ini adalah saudara. Seolah-olah Rasulullah menggambarkan kedudukan Sayyidina Ali ini tidak jauh berbeda dengan Rasulullah SAW. Hanya saja sesungguhnya tidak ada Nabi sesudahku. Sesungguhnya aku berwasiat kepadamu pada hari ini, apabila kamu bisa menjaga wasiat ini, maka kamu hidup dalam keadaan terpuji dan kamu mati dalam keadaan syahid, dan Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu pada hari kiamat sebagai seorang ahli fikih yang alim. Wasiat pertama, ya Ali, man akala al-halala safa dinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun li da'wati hijabun. Wahai Ali, barang siapa yang memakan makanan yang halal, maka agama orang tersebut menjadi bersih dan hatinya menjadi lembut, dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi doa orang tersebut. Ya Ali, man akala subhat istabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu, wa man akala al-haram mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa da'ufa yaqinuhu wa hajaballahu da'watahu wa qallat ibadatuh. Wahai Ali, barang siapa yang memakan makanan yang subhat, maka agama orang tersebut menjadi tidak jelas dan hati orang tersebut menjadi gelap. Dan barang siapa yang memakan makanan yang haram, maka hati orang tersebut menjadi mati dan agama orang tersebut menjadi ringan, dan keyakinan orang tersebut menjadi lemah, dan Allah menghalangi doa orang tersebut, dan ibadah orang tersebut menjadi sedikit. Sedikit saya jelaskan kenapa kita dianjurkan untuk cari yang halal. Karena saya ingat ketika pernah sowan kepada Hadratus Syekh Ahmad Nawawi Abdul Jalil almarhum, beliau pernah bercerita, yang dijelaskan beliau adalah di kitab Ihya Ulumuddin. Setiap satu umpaan, satu puluhan yang kita makan dari barang halal, itu merupakan menjadi sinar dalam hati kita, dan menjadi semangat kita ibadah, ringan tubuh kita untuk mengamalkan ibadah dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika kita memakan satu suapan dari sesuatu yang subhat, maka doa kita bakal tidak diijabahi oleh Allah selama 40 hari. Itu satu suapan. Sekarang pertanyaannya, apakah doa kita sudah diijabahi oleh Allah? Insya Allah sangat jauh, karena masih banyak dosa. Makanya dianjurkan sebelum kita doa itu dianjurkan membaca istighfar, biar lancar jalannya. Wakila Nabi Musa alaihissalam doanya baru diijabahi oleh Allah selama 40 tahun. Apalagi kita. Tapi bukan berarti kita pas wah lek ngono ndak usah tunggu wae. Ya tambah parah, tambah rusak. Ibaratnya kita mau mengantarkan dari Late air kepada Bangil Swatesi. Itu air itu ndak langsung nyampe ke sana, masih melewati lobang-lobang jalan itu dulu. Lah lobang-lobang jalan itu diibaratkan dosa kita. Yang bikin lama itu ngisi lobang-lobang itu dulu. Ketika lobang-lobang itu sudah terpenuhi, baru air itu bakal nyampe pada tempatnya. Makanya ini dianjurkan ketika kita sudah banyak dosa, banyak maksiat, apalagi yang dimakan kita subhat, apalagi haram. Daunnya Kiai Ahmad Nawawi Abdul Jalil, satu suapan yang haram itu bisa menggelapkan atau mematikan hati kita, seperti yang kita baca barusan di kitab Wasiatul Mustafa ini. Jadi tapi sekarang kita sudah jelas mana halal, mana haram. Tapi yang sulit ini subhat. Karena al-haramu bayyinun di kitab Arba'in Nawawi, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa bainahuma mustahabun wa bainahuma, di antara keduanya ini adalah subhat. Ini yang sulit. Contoh subhat itu tidak sulit-sulit. Ada pohon mangga jatuh, tidak dimakan mubadzir. Dimakan tidak tahu miliknya siapa, itu subhat. Makanya orang-orang dulu itu walaupun doanya biasa-biasa saja, bismillahirrahmanirrahim, sudah bisa terbang.
karena makanannya semuanya halal. Teringat saya akan cerita abahnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Abahnya Imam Syafi'i kala itu laparnya luar biasa. Dia jalan-jalan di seberang sungai, dia menemukan delima. Karena dia lapar, dia lupa delima ini milik siapa, terus dia makan. Setelah dia makan, beliau kenyang, baru ingat, loh iya, delima ini milik siapa? Akhirnya dia telusuri sepanjang sungai itu. Ketika telusuri sepanjang sungai, sangat jauh menemukan pohon delima, dan insya Allah tidak ada lagi pohon delima selain ini. Insya Allah saya makan dari delima ini. Ketepatan ada pemiliknya di atas pohon delima itu. Dan abahnya Imam Syafi'i ini minta halalnya, minta izinnya. Ya Bapak, saya barusan memakan delima jenengan, kurang lebih 5 kilo dari sini, terikut sungai. Akhirnya pemilik delima itu sebetulnya wong cuman delima satu, apa ruginya. Tapi beliau sengaja ngetes, ini bukan orang biasa ini, wong delima sudah jauh diminta halal. Akhirnya memang sengaja, saya enggak halal. Apa yang harus saya lakukan Bapak? Sekiranya Bapak bisa menghalalkan barang yang sudah saya masuk, barang yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh saya. Saya mau halal dengan satu catatan, kamu mengikuti perintahku. Apa perintah jenengan? Jadi haddamku selama 3 tahun. Tanpa dibayar, tanpa diapa-apakan. Oke Bapak, kalau itu memang menjadi sabab halalnya sesuatu yang telah masuk ke tubuhku, bakal aku lakukan. Setelah sampai 3 tahun, abahnya Imam Syafi'i ini pamit. Sudah Bapak, sudah 3 tahun ya. Ternyata belum puas seorang yang punya delima. Belum. Ada syarat kedua belum aku sebutkan. Apa? Diperpanjang 3 tahun lagi. Ya Allah. Tidak apa-apa Bapak. Yang penting Bapak halal terhadap sesuatu yang saya makan. Setelah 3 tahun lagi, sudah Bapak, saya mau pergi dari sini. Belum. Tinggal terakhir syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus menikahi putriku. Dawuhnya abahnya Imam Syafi'i, wah, kalau ini tidak apa-apa, tidak usah dipaksa. Tapi ternyata setelah dijelaskan oleh yang mempunyai pohon delima, tapi perlu kamu ketahui, istriku cacat, putriku cacat total. Dia tidak punya mata, dia tidak punya telinga, dia tidak punya hidung, dia tidak punya tangan, dan dia tidak punya kaki. Ya Allah, cek apa sih aku ini? Tidak apa-apa Bapak, yang terpenting jenengan halal tentang sesuatu yang aku makan. Tanpa melihat calon perempuan langsung diakad. Setelah diakdun nikah, ya, abahnya Imam Syafi'i ini suruh masuk kepada putri yang mempunyai pohon delima itu. Begitu masuk, si putri itu kaget melihat ada seorang lelaki yang bukan mahram masuk kamarnya, dia langsung pingsan. Dan abahnya Imam Syafi'i ini kembali kepada mertuanya. Bapak, katanya jenengan istri saya ini tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya hidung, tidak punya mulut, tidak punya kaki, dan tidak punya tangan. Ternyata setelah dijelaskan apa? Anakku tidak punya kesemuanya, karena matanya mulai dari kecil sampai sekarang belum pernah melihat lelaki yang bukan mahramnya. Makanya ketika melihat kamu tadi pingsan. Telinganya tidak pernah dibuat mendengarkan musik, hibah, rasan-rasan, dan lain sebagainya. Hidungnya tidak pernah dibuat mencium sesuatu yang haram. Mulutnya tidak pernah hibah, tangannya tidak pernah mengambil sesuatu yang haram, dan kakinya tidak pernah dijalankan kepada kemaksiatan. Subhanallah. Makanya muncullah sosok anak yang sangat alim alamah yang bernama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Begitu juga biar kita lebih hati-hati tentang sesuatu yang syubhat. Di Makkahul Mukarramah kalau tidak salah ada masjid yang bernama Masy'aril Haram, di mana masjid itu tempat 2 makhluk Allah. Ba'da subuh sampai isya itu ditempatin manusia. Setelah isya masjid itu ditutup total, itu ditempati malaikatnya Allah. Dan insya Allah barang siapa yang doa di situ tengah malam, tidak ada sesuatu yang tidak diijabahi oleh Allah. Semuanya diijabahi. Karena masjid itu dibangun, di situ ada batu yang pernah diinjak oleh Rasulullah ketika Rasulullah SAW akan berangkat Mi'raj. Ya,
Suatu ketika ada orang yang doanya luar biasa. Doanya tembus langit 7 sampai ke Lauhil Mahfuz. Tapi sebelum dia ke Mas'aril Haram, dia beli kurma. Ada pedagang kaki 5 menawarkan kurma, dia beli kurma 2 kilo. Setelah beli kurma yang sudah 2 kilo itu dia timbang. Setelah dia timbang, pedagang kurmanya sudah berlalu. Di bawah kresek itu ada kurma 2. Ini bingung, ini kurma saya apa kurma penjualnya? Penjualnya dipanggil, Pak, ini kurmanya sampean apa kurma saya? Tapi penjualnya tetap berlalu. Akhirnya dia meringankan, wah ada di bawah kresek saya, pasti ini kurmanya saya. Yang 2 itu dia makan. Setelah itu dia pergi ke Masjid Mas'aril Haram ini. Biasanya ba'dal isya semua penghuni yang namanya manusia itu dikeluarkan oleh ahlinya, ahli masjid, penjaga masjid ini. Loh kok ketepatan mungkin oleh Allah Ta'ala penjaga ini tidak dikasih melihat kepada seseorang ini. Sampai malaikat turun dari langit dan orang ini diidini oleh Allah mendengarkan kalamnya malaikat. Salah satu dawuhnya malaikat, ngobrolnya malaikat, kamu tidak tahu. Ya, awalnya, loh kok masih ada orang manusia, masih ada manusia di sini, padahal mestinya harus keluar semua. Malaikat satunya bilang, kamu tidak tahu, ini makhluk Allah spesial ini. Doanya langsung tembus Lauhil Mahfuz, padahal tembus langit 1 itu aja sudah sulit. Ini Lauhil Mahfuz. Malaikat satunya lagi berkata, itu kemarin tembus Lauhil Mahfuz, sekarang kan enggak. Masa kamu sih enggak update, enggak baca berita, katanya malaikat yang satunya. Beda, kenapa kok sampai seperti itu? Karena dia sebelum pergi ke Mas'aril Haram, dia makan 2 kurma yang subhat, yang tidak jelas apakah itu miliknya atau milik penjualnya. Subhanallah. Kenapa doa ini sulit? Wakilah Allah Ta'ala sebelum menciptakan bumi, langit dan isinya, beliau Allah Ta'ala ini menciptakan malaikat hafadhah dulu. Yang mana malaikat hafadhah ini tugasnya menjaga 7 langit ini. Macam-macam. Langit yang pertama, ada malaikat yang memang ilmunya di bawah malaikat lain, sama seperti manusia. Jadi ada amal ibadah orang yang luar biasa, diangkat oleh malaikat, dikawal beberapa malaikat. Begitu nembus langit pertama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apain kamu? Kata malaikat hafadhah yang pertama. Aku membawa amalnya orang soleh. Setelah dilihat oleh malaikat pertama, lemparkan amal itu ke wajah orang yang beramal. Loh, kenapa? Orang yang amal ini punya sifat kibir, sombong. Andai kata lepas dari langit pertama, langit kedua, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kenapa? Mau kemana kamu? Saya mau menuju Lauhil Mahfuz, mau membawa amal orang soleh ini. Setelah dilihat amalnya, malaikat hafadhah itu tahu, tapi malaikat yang lain tidak tahu. Lemparkan ke wajah orang yang punya amal ini. Kenapa? Orang yang amal ini riya, ingin dipuji. Setelah lulus, katakanlah sudah tidak riya. Di langit ketiga, lemparkan ke wajah amal yang punya amal ini. Kenapa? Orang yang amal ini ujub, merasa lebih baik dari yang lain. Terus sampai langit 7. Terakhir langit 7 dia sudah lepas. Tidak kibir, tidak ujub, tidak riya dan lain-lain. Ternyata di langit 7 setelah dilihat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau kemana? Membawa amal ini ke Lauhil Mahfuz. Lemparkan amal ini ke wajah orang yang punya amal. Kenapa? Orang ini tidak punya sifat welas. Tidak punya sifat welas asih. Ada tetangganya kelaparan, dia tidak tahu. Ada pengemis meminta-minta, dia cuek. Subhanallah, ini bukti kalau doa kita sulit untuk diijabahi oleh Allah. Tapi paling tidak, mudah-mudahan dengan menjaga sesuatu yang halal, dengan sedikitnya kita bakal doa kita diijabahi oleh Allah. Seperti apa yang pernah ada di Arba'in Nawawi, Rasulullah pernah bersabda, ada rajulun, seorang lelaki yang tangannya diangkat ke langit sembari dia berkata, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Tapi pakaiannya terdiri dari barang haram, sarungnya dari barang haram, songkoknya dari barang haram, dan tubuhnya dikenyangi oleh barang haram. Fa innama yustajabu lahu. Bagaimana doanya akan diijabahi oleh Allah. Wabil khusus
Kita sebagai orang tua mudah-mudahan yang diberikan kepada putra-putri kita betul-betul yang dijaga yang halal. Karena dawuhnya Ki Ahmad Nawawi Abdul Jalil, kalau ingin selamat ingin ikuti ulama salaf. Kalau ulama khalaf itu sudah agak nyeleneh. Di Ihya Ulumuddin itu kalau ulama salaf beda sedikit. Kalau ulama salaf bilang la ta'khudhu illa dhahara halaluhu. Ojo dicepek kecuali nyoto jelas halale baru jibian. Kalau ulama khalaf dahulunya Ki Ahmad Nawawi Abdul Jalil, khudhu illa ma dhahara haramuhu. Jibian ae. Baru lek jelas harami ndak apa-apa. Subhat-subhat titik ndak apa-apa, bahasa kasarane ngono, timbang dibuak. Lah, makanya kita biar ingin selamat di dunia ini, mudah-mudahan betul-betul menjaga makanan yang kita makan, karena itu faktor atau penunjang utama amal ibadah kita diterima. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin kalau terlalu banyak membosankan, ini saja. Tapi sedikit sebelum ditutup, khawatir kawan-kawan Majelis Nekat Taubat atau juga kawan-kawan Thariqah Syadili belum dulu masuknya, mungkin tahadus binikmah bisa jadi lebih dulu saya. 2014 saya dulu masuk ke Kiai Ali Ridho Hasim. Beliau pernah mentalkin amalan ba'da sholat ya, tapi yang jelas beda. Bisa jadi ketika tawajuhan ada yang meminta secara langsung. Beliau mentalkin setiap ba'da sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Beliau langsung dawuh baca kalimatut thayyibah 3 kali. Kalimatut thayyibah itu afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ba'da salat, awalnya ba'dal maktubah, kalau bisa setelah salat sunat. Dawuhnya Ali Ridho, Kiai Ali Ridho waktu itu apa? Biar untuk apa? Melatih hati selalu tergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan niatan mudah-mudahan akhir hayat kita ketika diambil bisa melafadzkan kalimat itu. Sampai beliau gambarkan, jangankan tubuh, sepeda motor yang tiap hari tidak pernah dipakai, minimal tiap pagi harus dihangatkan. Jangan sampai kita berkata, kita kan sudah sholat wajib. Sholat wajib itu ibarat dagang, itu bahan, modalnya. Sunat itu labanya. Kalau modal kita otak-atik juga, kita bakal rugi. Harus ada yang di otak-atik, itu harus labahnya. Ya, sekalian agak banyak, semua ba'dal maktubah, cuman amalannya sedikit-sedikit. Yang kedua, ini dari Kiai Ahmad Jamaluddin Ahmad. Ba'dal subuh sama ba'dal maghrib. Juga ijazahnya sama. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mungkin kalimat thayyibah dulu, kemudian ini. Kalau bisa hatta jabat tangan dengan tetangganya jangan dulu, biar disaksikan para malaikat. Kaunya Kiai Ahmad Jamaluddin seperti itu. Baca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Ba'da subuh 7 kali, ba'dal maghrib 7 kali. Fadilahnya dawuhnya Kiai Ahmad Jamaluddin Ahmad, barang siapa yang ba'da salam dia membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali ba'da subuh dan dia ditakdirkan meninggal sebelum maghrib, insyaallah dakhalal jannah, masuk surga. Dan barang siapa yang baca ba'dal maghrib 7 kali, dia ditakdirkan meninggal sebelum subuh juga insyaallah dakhalal jannah, masuk surga. Tapi ditambahi oleh Kiai Ahmad Jamaluddin Ahmad, kalau bisa jangan cuman ba'dal maghrib sama subuh, duhur, asar sama isya juga dibaca, cuman bilangannya dikurangi 3 aja biar belajar istiqomah. Andai kata dibaca 7, enggak apa-apa, lebih baik. Nah, terus ayat kursi hatta 1 kali. Dawuhnya Habib Umar bin Abdul Hafid, ayat kursi itu dibaca dimanapun bagus, tapi jangan pernah tinggalkan ayat kursi di 3 tempat. Ba'da sholat, mau masuk rumah, dan mau tidur. Karena pahalanya teramat agung. Orang yang istiqomah ayat kursi di 3 tempat ini, oleh Allah Ta'ala nanti bakal ditukar dengan surganya Allah. Subhanallah. Ya, jadi la ilaha illallah, Allahumma ajirni minan nar, ayat kursi, dan ada amalan dari Ki Ahmad Nawawi Abdul Jalil karena tidak jauh beda dengan yang biasa kita baca setiap harinya. Itu baca la ilaha illallah 4 kali, tapi belakangnya seperti di majelis ini.
لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. 4 kali. Ba'da subuh, ba'da duhur, ba'da asar, ba'dal maghrib, ba'dal isya. Dia tidak putus sehari. Daunnya Kiai Nawawi dicatat seperti membaca la ilaha illallah sebanyak 72.000 kali. Subhanallah. Insya Allah kita tidak bakal kuat baca la ilaha illallah 72.000. Kalau kuat ya nguntuk jangkemi. Itu pun memaksakan. Ya. Terus mungkin Al-Fakir pernah diijazahi oleh Habib Abdullah Al-Muhdor, salah satu pengasuh tarim yang sekarang mukim di Sidokiri. Kala itu Al-Fakir kena musibah, almarhumah zaujati sakit. Saya minta ijazah sama beliau untuk ya istilahnya selamat dari orang dolim baik dohir atau batin. Beliau mengijazahi sesuatu yang nyeleneh. Ya pasti ada rahasianya, sirinya, cuman saya tidak berani tanya. Beliau suruh baca ba'dal maktubah al-falak 4 kali. Nyelenehnya kok ndak ganjil, kok genep. Terus nyelenehnya harus disambung. Kalau boleh saya contohkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqaba wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Terus disambung gitu. 4 kali. Baca lagi seperti itu lagi sampai 4 kali. Insya Allah biidnillah, asalkan kamu rutin istiqomah, orang yang mau mengganggumu baik secara dohir atau batin bakal diselamatkan oleh Allah SWT. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kelebihan milik Allah, kekurangan milik kami pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fat ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa hassin furujana minaz zina wal fawahish wa alsinatana minal kadhib. Hasbunallahu li dinina, hasbunallahu li dunyana, hasbunallahu lima ahammana, hasbunallahu liman bawa alaina, hasbunallahu liman hasadana, hasbunallahu liman kadana bisu', hasbunallahu indal maut, hasbunallahu indal mas'alati fil qabr, hasbunallahu indal mizan, hasbunallahu indal hisab, hasbunallahu indal sirat. Hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa ilaihi nunib.
Ya Allah, ampunilah umatnya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kasihanilah umatnya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tutupilah aibnya umatnya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tambahlah kekurangannya umatnya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah.